Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamdan wa syukru lillahi syukran syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد, Ayuhal hadirun, teman-teman sevisi semisi seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di acara Marhala Ula online, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi yang sama-sama kita fahami. Namun sebagai orang beriman, kita yakin bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus tetap tegar, tetap teguh dengan keimanan dan keislaman kita menjalani realitas kehidupan kita sehari-hari, sehingga kemudian tidak ada kata lelah, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata malas untuk kemudian terus berbuat. Sebagai pelajar tetap menuntut ilmu, sebagai pelajar tetap meneguhkan niat untuk menjadi generasi-generasi yang menjadi harapan bangsa, negara dan agama kita tentunya, sebagai pelanjut estafeta perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi kita, semoga kita selalu juga mengirimkan salawat dan salam kepada beliau, karena beliaulah yang kemudian rela mengorbankan harta bahkan nyawanya sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya beriman dan berislam itu. Teman-teman sekalian, anandaku sekalian, siswa-siswi SMA Integral Hidayatullah kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena yang namanya menuntut ilmu itu adalah tulu zaman, long life education. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi. Tuntutlah ilmu mulai daripada ayunan sampai kemudian kita masuk ke dalam liang lahat. Menuntut ilmu tidak ada batasnya, namun sekolah itu ada batasnya. Paling banter, paling tinggi kita bisa sekolah itu sampai S3 saja. Bahkan dalam hal ini kita kalah dengan Samsung. Samsung itu sudah S8, bahkan mungkin sudah S10 dan lain sebagainya. Tapi yang namanya menuntut ilmu, teman-teman sekalian, itu tidak ada batasnya. Tulu zaman, long life education. Menuntut ilmu itu di mana saja, kapan saja. Dia tidak melihat berapa umur kita. Tapi kemudian menuntut ilmu itu ya kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi tenang, dalam kondisi sempit dan lain sebagainya, kita harus terus menuntut ilmu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit secara singkat bagaimana kemudian kita membangun spiritual. Bagaimana kemudian kita mengokohkan rohani kita. Sebab dalam menjalani kehidupan ini, yang paling menentukan itu adalah kekuatan rohani kita. Yang paling menentukan itu adalah spiritualitas kita. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, baik secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara, itu ditentukan bagaimana tingkat spiritual kita.
Dan tentunya orang-orang yang bersyahadat itu selalu akan mendapatkan ujian dan tantangan. Semakin tinggi keimanannya, semakin kuat keislamannya, maka kemudian dia akan mendapatkan ujian yang semakin tinggi juga. Sebagai alat, sebagai wadah untuk mengokohkan keimanan dan keislaman yang ada di dalam dirinya itu. Maka teman-teman sekalian, oleh hidayatullah melalui para pendirinya, wabil khusus Allahu Yaram Abdullah Said, menjadikan sistematika wahyu sebagai manhaj pergerakan hidayatullah. Dengan sistematika wahyu ini pula lah kemudian hidayatullah bisa eksis di mana-mana yang umurnya masih sangat muda sekali. Tapi kemudian sudah menasional, sudah berada dari Sabang sampai Merauke, bahkan sudah ada di beberapa titik di luar negeri. Dan semoga ini menjadi berkah kepada manusia yang lain. Semoga ini kemudian menjadi amal jariah kepada as-sabiqun al-awwalun di lembaga ini sebagai manifestasi dari perjalanan kehidupannya mengarungi bahtera kehidupan ini hingga kemudian nanti kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada bekal untuk menghadap kepadanya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sistematika wahyu di antaranya adalah Quran surah Al-Muzammil. Quran surah Al-Muzammil ini memang khusus untuk membangun spiritual seseorang. Dia adalah tarbiyah ruhaniyah. Bagaimana kemudian seseorang kadar pejuang, seorang pemuda, seorang pelajar menjadi kuat keimanannya, menjadi kuat keislamannya, menjadi kuat rohaninya, menjadi kokoh spiritualnya melalui pemahaman, perenungan dan aktualisasi daripada surah Al-Muzammil ini. Bahkan oleh Dr. Said Hawa dalam bukunya Tazkiyatun Nafs, beliau mengupas tuntas betapa dahsyatnya surah Al-Muzammil ini dalam rangka untuk pensucian jiwa seseorang, dalam rangka untuk membersihkan jiwa seseorang dengan mengaktualisasikan, dengan mengaplikasikan apa yang terdapat di dalam surah Al-Muzammil ini. Oleh para pendiri Hidayatullah dan oleh kader-kader Hidayatullah memahami, mengetahui bahwa di dalam surah Al-Muzammil wabil khusus ayat 1 sampai 10 paling tidak ada 7 azimat yang bisa menjadi pegangan dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Allah memanggil orang-orang yang berselimut, orang-orang yang sedang tidur terlelap di malam hari untuk bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun untuk menjalankan salat lail. Karena di sepertiga malam itu Allah turun ke langit bumi untuk mencari hamba-hambanya yang ketika dia berdoa maka Allah akan mengabulkannya. Ketika dia meminta ampun maka Allah akan mengampuninya. Ketika dia meminta rezeki maka Allah akan memberinya rezeki. Dan ketika dia meminta solusi terhadap problematika kehidupannya, Allah akan memberikan solusi yang solutif terhadap problematika tersebut. Demikian yang disampaikan oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya yang namanya qiyamul lail itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat lail di seperdua malam, jam 00. Jika tidak mampu, aw inqus minhu qalila. Kita ambil, kita kurangi sedikit. Aw zid alaihi, atau bahkan sampai sepertiga. Tak mampu jam 12 malam, ya bisa bangun jam 1. Jam 2 tak mampu lagi ya, jam 3, sepertiga malam. Karena di antara keutamaan sholat lail itu teman-teman sekalian adalah qaulan thaqila. Kita akan mendapatkan perkataan yang berbobot, perkataan yang berisi. Boleh jadi yang kita sampaikan kepada orang itu biasa-biasa saja, tapi dia punya bobot, punya kualitas, punya isi, maka dia mampu untuk mempengaruhi, mampu untuk menggerakkan, mampu untuk memberikan semangat. Ya tentunya ini dalam hal kebaikan. Karena kata Allah, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Niscaya aku atau kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikanmu qaulan thaqila jika engkau melaksanakan yang namanya qiyamul lail itu. Keutamaan yang lain adalah qurrata ayun. Maka wajar kalau Nabi mengatakan ju'ilat qurrata ayni fis shalah. Aku mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati dalam sholat. Apalagi kemudian sholat lail. Di saat orang lain terlelap, kita kemudian bangun untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan ketenangan. Karena saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang sepi. Kebanyakan orang terlelap dalam tidurnya. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah juga ayat 16 dan ayat 17 dijelaskan oleh Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Selanjutnya teman-teman sekalian, keutamaan daripada qiyamul lail itu adalah maqaman mahmuda. Allah akan memberikan tempat terbaik. Allah akan memberikan tempat terpuji jika kita kemudian mampu melaksanakan qiyamul lail ini secara istiqamah. Jika kemudian kita mampu untuk terus menjaga spiritual kita melalui yang namanya qiyamul lail ini. Kemudian keutamaan yang lain adalah sultanan nasira. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dengan salat lail, dengan qiyamul lail, Allah akan memberikan kita jalan keluar yang baik, mukhraja sidq, dan juga mudkhala sidq. Waj'alni sultanan nasira. Dan Allah akan memberikan sultanan nasira. Ya, karena banyak orang yang mempunyai kekuatan tapi tidak menolong.
banyak orang yang punya jabatan tapi tidak mampu untuk menolong. Malahan kemudian dengan kekuatan, dengan jabatan yang dia miliki, kebanyakan justru mengintimidasi. Kebanyakan justru membuat menderita. Karena dia tidak mendapatkan yang namanya sultanan nasira itu. Boleh jadi karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau boleh jadi juga memang melupakan keutamaan tumaan untuk bangun qiyamul lail. Yang kedua, azimat daripada surah Al-Muzammil ini adalah tartilul Quran atau qiraatul Quran. Tartil Quran adalah membaca Quran dengan pelan, menghayati. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Quran itu tidak tergesa-gesa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kita diharapkan membaca pelan, berusaha untuk menyerap, memahami, merenungkan. Karena tingkatan daripada memahami Al-Quran itu adalah yang pertama membaca, kemudian memahami artinya, kemudian mampu untuk mengaktualisasikan, mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Karena Al-Quran itu juga obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala, ma huwa shifaa'un, sebagai obat. Obat apa saja? Tergantung bagaimana kita niat dalam membaca Al-Quran itu. Wa rahmatul lil mu'minin, dan memberikan ketenangan bagi orang-orang mukmin, tentunya orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Wala yazidu dzalimina illa khasara, dan tidak ditambahkan kepada orang-orang kafir itu, kepada orang-orang zalim itu, kecuali hanya kerugian, illa khasara. Maka kemudian membaca Quran itu adalah kita upayakan menjadi sebuah kewajiban bagi diri kita. Karena pahalanya juga besar. Tidak dihitung per ayat, tidak dihitung per surah, pahalanya bahkan per huruf. Kalau tidak bisa 1 juz per hari, paling tidak 1 halaman. Tak bisa 1 halaman, paling tidak 1 ayat. Itu sudah sangat miris sekali. Kemudian azimat yang ketiga adalah zikir. Wadhkur isma rabbik. Sebutlah nama Tuhanmu. Wadhkur isma rabbik. Berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak mengingatnya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, bahkan dalam kondisi berbaring. Makanya Islam ini sangat memperhatikan kondisi manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sakit sehingga kemudian dia tidak bisa berdiri menjalankan sholat, maka dianjurkan untuk duduk. Jika dia tidak mampu untuk duduk, berbaring. Jika tak mampu untuk berbaring, maka cukup dengan isyarat. Ya, karena kalau isyarat pun tidak bisa, maka sesungguhnya dia
sudah tidak bisa apa-apa lagi, atau sudah kita bisa katakan ya sudah tidak bernyawa lagi kalau sekedar isyarat saja tidak bisa. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan di dalam zikir itu akan menghasilkan pemikiran atau menstimulus kita untuk berpikir fi khalqis samawati wal ard, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena sesungguhnya ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Semua ada gunanya. Bahkan yang kita anggap berbahaya pun di sisi Allah itu ada gunanya. Cuma kita saja yang belum paham apa gunanya. Karena kita belum menajamkan zikir kita, belum menajamkan pemikiran kita, kita belum mencoba untuk memahami, menggali, merenungi dari sesuatu yang kita anggap berbahaya itu untuk menemukan apa sih gunanya, apa sih manfaatnya, sehingga kemudian dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan, "Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar." Maha suci Allah, semoga kita ini terbebas daripada api neraka. Faqina adzabannar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan zikir kita, perenungan kita, pemikiran kita, pemahaman kita, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pada api neraka. Kemudian yang keempat, wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul. Tabattul itu ialah menghususkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini menghususkan diri kita untuk melaksanakan ibadah itu hanya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan khusyuk dalam menjalankan ibadah. Tidak terpengaruh. Bahkan dicontohkan oleh salah satu sahabat tatkala perang terkena anak panah, tembus tubuhnya anak panah. Dia kemudian memohon kepada sahabat yang lain untuk mencabut anak panah itu ketika dia sholat. Maka dia melakukan sholat sunnah. Dan dalam sholatnya itu kemudian anak panah itu dicabut tanpa dia merasakan apapun. Ini menandakan bahwa betapa khusyuknya dia dalam sholat itu. Betapa tabattulnya dia dalam menjalankan sholat itu. Dia betul-betul mengosongkan urusan dunia di dalam dirinya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian urusan-urusan dunia itu tidak terasa. Bahkan anak panah yang menembus badannya pun tidak dia rasakan tatkala kemudian anak panah itu dicabut dari tubuhnya. Betapa kemudian khusyuknya dia dalam menjalankan ibadah itu. Itulah tabattul. Wa tabattala ilaihi tabtila. Kemudian selanjutnya sabar. Sabar itu teman-teman sekalian memang pahit, tapi dia buahnya hasilnya itu manis. Kita sabar dalam belajar, kita sabar dalam menempuh pendidikan, kita sabar mendengarkan nasihat pelajaran dari guru-guru kita. Tapi kemudian sabar itu membawa hasil yang luar biasa. Wasbir ala ma yaqulun. Kita diperintahkan, diingatkan, dianjurkan untuk wasbir ala ma yaqulun, bersabar atas apa yang mereka katakan. Berupaya untuk kita tidak terpancing emosi ketika ada orang mengatakan sesuatu yang negatif terhadap kita. Ya, ketika kemudian kita ditimpa musibah, kita bersabar. Ya, memang berat bersabar itu. Tapi kemudian sabar itu mampu menguatkan diri kita,
mampu mengokohkan keimanan kita, mampu mengokohkan keislaman kita. Banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana dahsyatnya yang namanya sabar ini. Kemudian yang terakhir adalah hijrah. Wahjurhum hajaran jamila. Hijrah adalah meninggalkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Boleh juga meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Wahjurhum hajaran jamila. Tapi yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah meninggalkan perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Meninggalkan kehidupan-kehidupan yang tidak baik kepada kehidupan yang baik. Meninggalkan apa yang tidak berguna bagi kita menuju apa yang berguna bagi kita. Itulah wahjurhum hajaran jamila. Ketika ada yang mengajak kita, ada teman sekolah kita mengajak kita untuk kemudian pergi ke warnet dalam rangka untuk bermain saja, bukan untuk belajar, maka kemudian wahjurhum hajaran jamila. Kita tinggalkan itu ya, dengan kata-kata yang baik. Kita meninggalkannya dengan menyampaikan kata-kata yang baik. Kita sampaikan bahwa itu tidak baik, maka saya tidak tertarik untuk mengikutinya. Itulah wahjurhum hajaran jamila. Artinya ketika kita meninggalkan sesuatu itu, jika dia berhubungan dengan orang lain, kita berupaya agar orang lain itu tidak tersinggung. Kita berupaya agar orang lain itu tidak emosi. Kita berupaya agar orang lain itu tidak marah. Ya, dia mengajak kita sebagai seorang pelajar mungkin pergi ugal-ugalan naik motor. Saat tamatan, kelulusan, coret-coret baju dan lain sebagainya kita tolak. Kita sampaikan, mendingan baju kita itu kita sumbangkan kepada yang butuh. Ya, diajak ugal-ugalan pakai motor, kita sampaikan, ya, mendingan kita pakai motor kita ke majelis taklim. Orang tua membelikan ini, luar biasa perjuangan orang tua untuk kita bisa mendapatkan kendaraan itu. Maka mari kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekilas singkat yang saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah ayat surah Al-Muzammil? Yang kedua, sebutkan azimat yang terdapat dalam surah Al-Muzammil. Dan yang ketiga, kemanakah teman-teman sekalian akan melanjutkan pendidikannya setelah selesai daripada sekolah ini? Apakah ke perguruan tinggi Hidayatullah atau ke perguruan tinggi yang lain? Namun kemanapun, saya mendoakan agar teman-teman selalu sukses, berhasil, mampu membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Saya tutup, wa ma sumiyal insanu insanan illa linisyanihi, wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi, wa ma sumiyal malu malan illa libuyulin nasi ilaih. Tidak dikatakan manusia itu manusia kalau dia tidak pelupa, maka saya mohon maaf atas kelupaan saya. Tidak dikatakan hati itu hati kalau dia tidak terbolak-balik, maka mari kita sama-sama berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan tidak dikatakan harta itu sebagai harta kalau kemudian manusia tidak tertarik kepadanya, maka kita berharap, berdoa kepada Allah agar dunia itu hanya berada di dalam genggaman kita, dia tidak berada di dalam hati-hati dan jiwa kita. Al-afwa minkum, al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.